suara teriakan yang muncul tuh dari orang di sebelah kanan ujung jauh sana yang benar-benar kesurupan. Jadi sempat gue kira itu beneran ada orang kesurupan gitu di ujung kanan sana gitu. Dan ternyata itu adalah... Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan bahas film lagi, review film lagi, yang dimana film yang di luar dugaan gue ternyata ini bagus banget ya. Film berlatar belakang kisah nyata, layaknya film Veronica kalau teman-teman ingat, film Spanyol yang udah pernah gue review di video di atas. Ini film yang bisa gue bilang lebih bagus dari Veronica. Film yang gue akan bahas kali ini adalah film berjudul Vina. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Oke, perasaan gue setelah nonton film ini adalah pertama yang pasti rasa marah muncul. Marah karena gak habis pikir ya dengan kejadian yang terjadi ini, kejadian yang keji ini bisa terjadi gitu. Gak habis pikir gue bisa ada orang yang sejahat itu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti ini gitu. Dimana teman-teman bisa lihat tentunya di kanal berita yang sempat viral tahun 2016, Vina, yang dimana di situ dia dibunuh oleh geng motor ya. Ini benar-benar kejadian yang luar biasa pada saat itu. Dan film ini mengangkat kisah nyata dari peristiwa tersebut. Dan juga pasti cukup relate ya dengan kita semua, terlebih kalau teman-teman yang punya adik perempuan atau kakak perempuan pasti relate banget gitu dengan kejadian ini. Dan rasa marah dan rasa takutnya pasti muncul ya ketika mengetahui kejadian seperti ini bisa terjadi gitu. Gila. Dan perasaan gue yang kedua yang gue dapatkan setelah nonton film ini adalah rasa sedih pastinya muncul, dimana rasa empati kita terhadap keluarga ini memang dibangun ya sejak awal dari film ini. Dan ya sampai di tengah dan sampai di ending film ini benar-benar terasa banget sedihnya kepada para keluarga gitu yang ditinggal gitu oleh cucu, oleh adik, oleh anak tercintanya pastinya. Yang gue rasa cukup mampu dan on point bisa dibawakan, bisa disampaikan oleh para cast yang dipilih di film ini. Jadi gue cukup menaruh kredit lebih untuk para cast yang luar biasa. Nggak ada cacat, nggak ada kredit yang gue bisa kasih ke para cast yang ada di sini. Cukup oke-oke semua. Dan yang terakhir, rasa yang bisa gue dapatkan setelah nonton film ini adalah rasa merinding pastinya. Merinding karena tahu ini tuh kisah nyata. Jadi bener-bener selalu ada rasa kengerian yang bertambah ya kalau film ini menceritakan kisah nyata. Seperti halnya nonton Veronica, rasa ngerinya sama, rasa merindingnya sama. Kayak nonton The Exorcist of Emily Rose, mirip-mirip, rasa ngerinya juga sama. Karena emang beneran korbannya ada gitu di sini di film ini. Jadi ya berasa banget untuk rasa ngerinya. Ditambah lagi lucunya ada satu scene di mana saat Vina merasuki tubuhnya si Linda itu di situ adalah temannya Vina ya, teman sahabatnya Vina gitu, yang dimana Linda punya kelebihan khusus bisa merasakan hal-hal gaib kayak indigo gitu. Dimana Vina merasuki tubuhnya Linda pada saat itu untuk pertama kalinya di sini itu. Dan soundstage yang diberikan oleh film ini luar biasa banget. Sampai-sampai kita semua satu studio tuh merasa tertipu ya, dan merasa suara teriakan yang muncul tuh dari orang di sebelah kanan ujung jauh sana yang benar-benar kesurupan. Jadi sempat gue kira itu beneran ada orang kesurupan gitu di ujung kanan sana gitu. Dan ternyata itu adalah hasil dari Dolby Atmos yang mengeluarkan suara dari speaker front right aja gitu di ujung. Jadi kita tertipu semua di studio nengok ke kanan, tapi ternyata nggak ada yang kesurupan di situ, aman. Gila, ini film gila banget. Dari segi soundstage juga oke banget. Dan untuk cast and director untuk film ini, yang pertama disutradarai oleh Anggi Umbara. Anggi Umbara bisa teman-teman ingat, dia menyutradarai film Siksa Neraka kemarin, dimana yang kemarin kurang banget ya dari segi plot ceritanya, juga banyak bolongnya. Jadi itu sempat gue membuat agak pesimis ketika nonton film Vina ini, karena disutradarai oleh sutradara yang sama dengan film Siksa Neraka kemarin yang gue review juga, bisa teman-teman lihat di link di atas. Dan ditulis naskahnya oleh Bonti Umbara dan juga Dirmawan Hatta, yang dimana memang dari segi naskah penulisan tentunya nggak banyak kesulitan karena memang ini dari kisah nyata juga. Jadi plot hole yang ada tuh kayaknya udah pasti tereliminir ya, karena emang kisah nyata lebih real adanya gitu, natural ceritanya, jadi nggak dibuat-buat. Dan ini emang bener plot ceritanya cukup smooth dan cukup masuk akal dan logis gitu. Jadi aman dari plot cerita, nggak ada plot hole yang ada. Dan selanjutnya untuk cast di sini ada Naila Purnama, lalu selanjutnya ada Lydia Kandau, artis legend, ada Yusuf Mahardika, pemain bola handal kita, ada Gisel Mahfirmansyah, ada Delia Hussein, ada Prit Timothy, Septian Dwi Cahyo, M. Imran Ismail, Fahad Hidra, Aruma Khadijah, Alvin Adam, dan Ridwan Kainan. Banyak banget semuanya gue sebutin karena emang ini patut gue kredit lebih ya, karena filmnya cukup oke banget. Dan selanjutnya untuk sinopsis yang bisa gue sampaikan untuk film ini, dimana film ini berawal ketika Vina selaku tokoh utama yang diangkat di film ini diperankan oleh Naila, dan kekasihnya sedang mengendarai motor ya pada saat itu ya, kayak mau pulang
dari alun-alun kota mau pulang ke rumah, melewati jembatan pada malam hari itu, flyover di Cirebon. Siapa sangka ternyata malam itu menjadi malam terakhir bagi Vina dan juga kekasihnya, yang dimana keduanya ditemukan tewas dengan luka aneh keesokan harinya, dan keduanya diduga mengalami kecelakaan tunggal hingga menewaskan nyawanya masing-masing. Dan pihak kepolisian pun mulai menyelidiki penyebab asli kematian Vina dan kekasihnya ini. Namun siapa sangka nih, ada fakta mengejutkan yang belum terungkap dalam kasus kematian Vina, yang dimana ternyata Vina ini dan kekasihnya bukan mengalami kecelakaan, melainkan menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh sebuah geng motor. Dan cerita berlanjut setelah hari ke-6 kematian Vina, 6 hari kemudian. Pada saat itu salah seorang teman Vina, yaitu namanya Linda di sini, diperankan oleh Giselma, mengalami kejadian aneh di mana tubuhnya Linda ini dirasuki oleh rohnya Vina, dan mengungkapkan kronologi lengkap kejadian kematiannya. Teman-teman bisa lihat untuk rekaman kejadiannya ada di YouTube ya, viral banget tahun 2016, dan nanti akan ditayangin juga terakhir ya di credit scene untuk rekaman aslinya. Benar-benar merinding banget di situ tuh. Dan seakan menjadi perantara nih si Linda, Vina menceritakan bahwa dirinya dan sang kekasih itu diserang oleh anggota geng motor hingga ke jalan flyover di Cirebon itu. Dan geng motor tersebut mulai menyiksa Vina dengan kejam. Bukan itu saja, Vina juga menjadi korban pemerkosaan di depan kekasihnya sendiri. Dan salah satu pelaku bahkan merupakan kenalan Vina ya, yang bernama Egy, diperankan oleh Fahad Hydra di sini. Rupanya udah lama banget memendam rasa pada Vina ya. Namun perasaan Egy ini bertepuk sebelah tangan dan ditolak dengan cara yang gua rasa emang kurang baik juga, diludahin ya pada saat itu ya. Dan Egy pun marah dan membuat dirinya merencanakan pembunuhan berencana, penyiksaan berencana untuk Vina. Jadi dari sejauh-jauh hari dia udah emang melakukan rencana gitu bersama geng motornya dia gitu, untuk bisa membalas dendam lah kepada Vina. Setelah mengetahui Vina meninggal dunia, Egy pun juga mengalami berbagai teror horor yang mengerikan. Ditambah lagi dengan arwah Vina yang menuntut balas dendam ini, semakin horor pasti ya untuk Egy. Dan lantas bagaimana kelanjutan kisah kematian Vina ini bisa teman-teman langsung tonton aja di bioskop terdekat. Dan berikut kurang lebih untuk sinopsis yang bisa gue sampaikan. Dan untuk penjelasan ending akan gue ceritakan sedikit lebih lanjut untuk alur ceritanya, dimana selanjutnya si Vina ini dalam kesaksiannya yang dia sebut dari tubuh Linda ini, dia menceritakan kronologinya sedetail mungkin, bahkan bisa gue bilang kejadian per kejadian. Dan dari situ, dari viralnya itu mulai terbukti sedikit demi sedikit bahwa pelakunya memang namanya Egy dan anak polisi. Dan total pelaku kurang lebih ada 10 orang, dan polisi bertindak segera dari kejadian yang ada, plus ditambah kesaksian dari Vina ini loh, yang mana memang berkorelasi langsung. Dan di film ini juga diperlihatkan dari viralnya video kesurupannya si Linda ini, arwahnya Vina, langsung dilakukan otopsi kepada tubuh Vina untuk dijadikan berkas perkara untuk sebagai barang bukti gitu, visumnya. Dan singkat cerita, 8 dari 10 orang berhasil ditangkap, dan sayangnya 2 orang dari 8 ini masih buron ya. Ini salah satu ending yang cukup membuat gue kaget. Ternyata masih buron ini 2 orang yang jadi otak pelaku ini, yaitu si Egy ini masih buron. Ini luar biasa ending yang cukup plot twist gue rasa, karena gue pikir ini semua udah selesai ya, udah case close ya. Ternyata enggak, masih ada 2 yang buron, dan kabarnya juga ada di Jakarta dan merubah identitasnya gitu. Di ending film ini diperlihatkan. Jadi ini membuat film ini endingnya open ending dan masih menjadi misteri di mana sang pelaku hingga saat ini gitu. Ini luar biasa film yang membuat gua jadi berpikir bahwa ini memang harus segera diusut tuntas ya dari 2 orang ini. Dan untuk plus minus untuk film ini, yang pertama, plot ceritanya itu perfect banget ya, nggak ada plot hole, aman sentosa, dan pace-nya juga nyaman buat diikutin. Menceritakan kisah korban ini juga dengan pace yang cukup nggak terburu-buru, dan pendalaman karakternya juga nggak ada celah. Ini oke banget, mulai dari sang nenek, sang kakek, bahkan sang temennya Linda juga oke banget, bisa gua kasih kredit lebih di sini semua. Dan pemilihan diksi juga, pemilihan kata-kata, dialog dari sang sutradara juga gua rasa cukup oke, aman, nggak ada yang cringe. Dan plus yang terakhir, dramatisasi di beberapa bagian juga masih aman. Gua nggak ngelihat ada yang terlalu vulgar, ada yang terlalu berlebihan, nggak ada. Jadi ini cukup aman untuk dari dramatisasi yang bisa gue tangkap di sini. Dari kemunculan hantu-hantunya juga aman. Dan ini bahkan pertama kalinya ya gue nonton film setan, tapi gue nggak berpihak kepada manusianya, tapi gue berpihak kepada rohnya setannya, karena dia emang kan menghantui sang pelaku ya di sini, Egy ya. Jadi ya ini pertama kalinya gue
malah mendukung setannya untuk melakukan teror ini pada Egy. Dan untuk minus yang bisa gue taruh di sini ada 2 poin. Yang pertama, teknis audio speech-nya nih di beberapa bagian tempat masih berasa dubbingnya. Di awal-awal scene bisa kita lihat percakapan Linda dengan percakapannya Vina ini masih terlihat dubbing. Dan minus yang kedua bisa gue catat di sini, plot endingnya nih kurang megah. Gue bisa merasakan plot endingnya nih mungkin bisa dibikin lebih megah lagi, karena di situ agak terlalu cepat untuk di bagian plot endingnya, sedikit aja mungkin. Tapi ini bisa gue maklumi memang karena film kisah nyata, jadi emang nggak bisa diotak-atik lagi ya dari segi ending. Tapi yang menjadi poin perhatian gue di situ adalah credit scene yang cukup menarik, karena disampaikan di situ audio original Vina ini yang kesurupan itu, jadi cukup merinding banget asli di situ. Dan penilaian untuk film ini gue kasih nilai 8,9/10, nilai yang cukup tinggi karena emang gue rasa film ini cukup worth it untuk bisa ditonton. Jadi rekomendasi yang baik juga untuk teman-teman semua untuk melewati libur panjang akhir pekan ini gitu. Dan ya kayaknya itu aja untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya opini lainnya, bisa feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy tentunya untuk bisa mendengar dan membaca pendapat teman-teman semua tentang film ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan juga feel free banget, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue jawab semampunya seperti biasa. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar film-film lainnya dari channel ini. Dan juga ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.